Halo, selamat datang. Silahkan langsung duduk. Baik Mbak. Ya. Oke, gimana? Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Mbak, sudah nyaman. Oke, halo. Perkenalkan, saya Andin Sasikirani. Saya merupakan konselor dari Unit Layanan Disabilitas Pembangunan Jaya. Anda bisa memanggil saya Mbak Andin atau Kak Andin, senyamannya Anda saja. Baik Mbak, siap. Dengan Aisyah Zahra Ramania ya? Betul Mbak saya. Baik. Biasa dipanggil Kak Aisyah atau ada panggilan lain nih Kak? Saya biasanya dipanggilnya Zahra aja Mbak. Oke, baik, saya izin panggil Kak Zahra ya. Iya, siap. Oke, Kak Zahra, sesi durasi konseling hari ini kurang lebih selama 60 menit. Kak Zahra bebas berceritakan apapun, saya di sini berusaha mendengar serta memahami cerita Kak Zahra. Kak Zahra, terkait info konsen yang sudah kami kirimkan, apakah sudah dipahami? Sudah Mbak, sudah saya pahami dan juga saya sudah kirim melalui nomor WA Biro ya Mbak, sudah saya tanda tangan juga. Oke, terkait info konsen, apakah ada yang ingin ditanyakan Kak Zahra? Sudah cukup Mbak. Oke, baik. Sesuai dengan info konsen, kerahasiaan di sini pasti terjamin. Namun, apabila nantinya ada hal yang dapat membahayakan Kak Zahra ataupun orang lain, saya berhak mengambil tindakan profesional demi keselamatan Kak Zahra dan orang lain. Baik. Oke, Kak Zahra, nanti saat sesi konseling saya izin mencatat ya Kak? Iya, siap Mbak. Oke, Kak Zahra, gimana nih Kak kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya Mbak, insya Allah baik. Oke, Kak Zahra, kalau skala 1 sampai 10, 1 yang paling buruk sekali, 10 yang paling baik, Kak Zahra ada di angka berapa nih Kak? Saya di angka 5 kali ya Mbak ya. Oke, mungkin bisa jelaskan nih Kak, kenapa Kak Zahra berada di angka 5? Saya mungkin karena lagi capek ya Mbak ya, lagi capek. Tadi kan ngurusin kerjaan rumah dulu sebelum nyampe ke sini. Terus tadi cuaca tuh sempet panas juga, jadi saya ngerasa aduh udah lagi capek di rumah ngurusin pekerjaan, terus ada masalah juga kan ya Mbak di rumah, terus harus ngelewatin teriknya matahari tuh jadi bikin saya males gitu Mbak, tapi saya tetap semangat sih Mbak buat datang konseling hari ini. Oke, baik Kak Zahra. Kak Zahra izin bertanya mengenai suhu ruangan, apakah sudah nyaman? Sudah Mbak, sudah cukup. Oke, sudah nyaman. Kak Zahra tadi kesini sarapan apa Kak? Saya tadi bikin ini Mbak, telur, terus pakai tempe bacem gitu, sekalian masakin buat suami saya sama buat anak saya juga gitu, karena kan suami saya kerja ya Mbak ya, terus anak saya tuh sekolah, jadi sekalian buat ngebekelin suami sama anak. Oke, berarti Kak Zahra udah semangat nih banget ya untuk melakukan sesi konseling hari ini. Siap, betul Mbak. Oke, Kak Zahra, mungkin boleh Kak Zahra langsung diceritakan saja apa sih hal-hal yang mengganggu pikiran Kak Zahra belakangan ini? Jujur ya Mbak, sebenarnya kalau misalnya saya ditanyain apa yang ganggu, saya mungkin masih agak abstrak ya Mbak buat ngejelasinnya. Cuma yang saya rasain tuh saya lebih ke capek ya Mbak. Saya tuh ngerasa capek, apa ya Mbak, saya tuh capek karena suami saya gitu ya. Jadi saya capek, saya tuh kayak nggak punya kebebasan gitu Mbak di rumah. Saya pengen ngomong apa tuh kayak nggak bisa, saya pengen bertindak apa itu nggak bisa gitu. Jadi intinya tuh saya capek gitu Mbak. Jadi selain capek pikiran, saya juga capek fisik gitu ya Mbak, karena suami saya tuh juga ya, istilahnya bikin saya capek nggak cuma dari perkataannya aja, tapi juga dari tindakan dia ke saya gitu Mbak. Oke, baik Kak Zahra, berarti saya lihat ini Kak Zahra merasa frustasi ya Kak, karena tindakan Kak Zahra ini tidak bebas ya Kak? Iya betul. Oke, mungkin Kak Zahra bisa diceritakan lebih lanjut apa sih yang memicu Kak Zahra ini merasa bahwa Kak Zahra ini tidak bebas? Apa ya Mbak ya, saya sih ngerasa suami saya tuh kayaknya orangnya patriarki ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya saya ngomong apa gitu, misalnya saya sesimpel ini deh, misalnya dia bilang kayak makan apa hari ini gitu, terus saya cuma jawab ya kamu terima aja ya mas makanannya gitu. Ntar dia tuh bisa tiba-tiba marah, banting piring gitu ya Mbak, jadi langsung ngelakuin kekerasan juga ke saya kadang. Jadi dia tuh langsung KDRT, selain banting piring kadang saya juga langsung dipukul. Sebenarnya nggak cuma pukul aja, ada juga yang lain gitu ya tindakan dia ke saya. Terus kalau misalnya saya mau nyampein pendapat itu tuh juga nggak bisa, jadi benar-benar kalau kata dia A ya A gitu. Saya nggak ngerti sih Mbak, karena suami saya ini orangnya baik banget ke orang lain ya, tapi kayaknya kalau misalnya ke saya itu tuh benar-benar strict banget gitu Mbak. Oke, baik Kak Zahra, berarti Kak Zahra ini merasa frustasi ya Kak, karena Kak Zahra ini mendapatkan kekerasan secara fisik. Betul. Oke Kak Zahra, mungkin tadi saya dapat Kak Zahra ini
mendapatkan kekerasan fisik karena tidak ada pendapat yang sama dengan suami Kak Zahra ya Kak? Iya betul. Ya kan? Oke, baik. Mungkin Kak Zahra bisa ceritakan lebih lanjut kekerasan fisik seperti apa sih yang Kak Zahra dapatkan? Sebenarnya banyak ya Mbak ya. Sebenarnya banyak banget gitu yang saya dikasih sama Mas. Apa ya Mbak ya? Saya juga bingung ya Mbak sebenarnya mau ceritain dari mana. Cuma memang rata-rata selain barang kan tadi saya juga udah jelasin ya Mbak. Ada piring, sering banget ngelemparin piring ke saya kalau lagi marah. Pokoknya selain dia ke barang gitu, itu juga ke saya. Ini kalau misalnya Mbak lihat saya nih di sini juga ada bekas. Itu tuh saya dipukulin pakai gagang sapu. Gagang sapu kan kayu ya Mbak. Jadi saya tuh langsung dipukul-pukulin gitu aja. Saya pun juga apa ya Mbak, saya kalau cerita sebenarnya gemeter, cuma saya tuh nggak bisa nangis gitu Mbak, karena saya pun kalau misalnya udah digituin sama suami saya, sebenarnya saya nggak nangis, saya cuma apa ya Mbak, saya tetap ngerasa saya sayang nih sama dia gitu loh. Jadi walaupun saya tahu tindakan dia nih nggak benar, tapi saya tuh sayang gitu ya Mbak. Jadi saya mau nangis juga kayak, gimana ya, jadi kayak udah mati rasa juga. Terus ini tuh sebenarnya banyak ya Mbak, kalau misalnya Mbak lihat di sini ada, di sini juga ada, sini, jadi memang banyak banget. Tapi kalau misal yang ini sih bukan karena suami saya ya Mbak, emang saya mungkin karena suami saya kan istilahnya kayak gitu meluapkan emosinya ke saya. Jadi saya nih nggak punya tempat juga Mbak gitu. Seharusnya kan kalau sepasang suami istri ya suami saya tuh bisa ya untuk jadi tempat saya gitu ya, tapi saya nggak bisa gitu. Jadi saya tuh juga ngeluapinnya akhirnya ke tubuh saya sendiri. Jadi pas saya lagi disakitin, ya udah saya nyakitin diri saya juga gitu. Jadi selain di tangan, ini tuh juga ada Mbak. Ini Mbak kalau misalnya lihat ini tuh baru banget 2 minggu yang lalu. Jadi 2 minggu yang lalu itu sempat cekcok juga karena masalah sekolah anak gitu. Karena mau ada acara class meeting Mbak. Terus suami saya bilangnya sibuk gitu aja. Nggak jelas gitu sibuknya, terus saya cuma ngomong tolonglah sekali aja gitu, tapi saya langsung dijedotin, kepala saya dipegang, langsung digitu-gituin. Terus akhirnya di sini tadinya tuh sempet benjol, cuma udah ini Mbak udah hilang, jadi cuma merah aja. Terus juga dicekek itu juga ada, ini saya kasih lihat ya Mbak, ini di leher juga ada. Saya izin lihat ya. Iya Mbak. Ini jadi ini sempat dicekek, terus kayak dipukul juga dan kenceng Mbak gitu. Suami saya tuh orangnya keker, sedangkan saya kecil ya Mbak ya, jadi benar-benar berasa banget gitu. Jadi banyak banget kekerasan fisik gitu ya Mbak ke saya. Pun selain itu kan juga selain kekerasan fisik juga ada permasalahan lain gitu ya Mbak, yang akhirnya saya ngerasa kok udah ngeganggu banget nih ke hubungan saya sama Mas gitu Mbak. Oke Kak Zahra, saya paham, berarti saya berusaha memahami Kak Zahra bahwa Kak Zahra ini merasa kecewa ya Kak dengan suami Kak Zahra, dimana suami Kak Zahra ini melakukan kekerasan fisik ya Kak. Betul Mbak. Oke, mungkin Kak Zahra bisa ceritakan lebih lanjut, apakah Kak Zahra pernah mendapatkan kekerasan fisik yang lebih dalam, misalnya sampai terkena jahitan Kak? Sebenarnya jahitan ya, jahitan tuh mungkin saya lupa ya Mbak, itu kayaknya 1 tahun yang lalu. Sebenarnya itu saya tahu sih Mbak, mungkin Mas tuh nggak ada niat untuk melukai saya saat itu, tapi saat itu tuh beliau marah, tapi lagi ke piring ini Mbak, sebenarnya lagi ke piring, cuma memang arahnya tuh ke saya. Dia ngarahin ke saya, terus saya tuh nggak sengaja kena serpihannya. Jadi tuh dia ngelempar, terus kan itu serpihannya banyak ya Mbak, dan saya sempet didorong. Jadi di bagian paha ini, tapi saya nggak bisa nunjukin ya Mbak, soalnya udah ini juga udah agak hilang juga bekasnya. Terus agak masuk dalam Mbak. Nah saya tuh dibawa ke rumah sakit sama dia, tapi dia pun juga udah nggak kenapa-napa gitu loh. Kayak pokoknya dia memang sangat emosional, tapi saat memang lagi marah aja. Tapi udah nih dia ngerasa nggak bersalah gitu Mbak. Baik. Berarti Kak Zahra selain mengalami kekerasan fisik memar-memar, juga pernah mengalami kekerasan fisik itu yang dalam ya Mbak, sampai masuk rumah sakit ya Mbak? Iya, sempat dijahit juga waktu itu, karena cukup dalam. Mbak Zahra mungkin bisa ceritakan lebih lanjut, Mbak Zahra ini sudah mengalami kekerasan fisik selama berapa tahun nih Kak, atau berapa bulan? Saya lupa ya Mbak, udah berapa lamanya, cuma saya tuh kan nikah udah 3 tahun ya Mbak, sama Mas itu udah 3 tahun. Di bulan pertama ya Mbak, bulan pertama tuh sebenarnya udah mulai kelihatan
gitu. Udah mulai kelihatan kalau ada nih yang beda dari mas dibandingkan pas kita masih pacaran gitu ya mbak. Tapi belum kelihatan banget gitu. Kita kan juga sebenarnya tahu ya mbak, kadang laki-laki tuh suka baru kelihatan aslinya pas memang udah nikah gitu ya. Jadi memang apa ya mbak, bener-bener pas awal bulan pertama nikah deh itu udah ngeliatanin gitu. Tapi nggak kasar, baru dari perkataan aja. Nah dimasuk ke bulan kedua itu seingat saya udah mulai ada tuh mbak secara fisik ke saya, tapi nggak separah ini. Kalau mamar-mamar juga nggak akan sebegininya mbak, paling cuma yang warnanya pink gitu ya mbak ya, jadi nggak biru-biru kayak gini, nggak ungu. Nah tapi dimasuk ke 3,5 bulan itu tuh baru mulai ada mbak, jadi udah mulai kelihatan. Saya nggak tahu sih mbak, tapi benar-benar sensitif banget ya. Saya bingung juga gitu kenapa bisa kayak gini, karena kan jadi dia ini suami kedua saya mbak. Jadi pernikahan kedua, jadi saya tuh udah pernah ditinggal sama suami saya yang pertama karena meninggal suami saya. Dan mas itu juga sudah melakukan pernikahan sebelumnya. Nah makanya harapan saya kan kalau misal kayak gitu, kita sama-sama sudah pernah ada di pernikahan sebelumnya ya, kita bisa nih untuk memperbaiki lagi gitu ya. Kalau beliau kan karena bercerai, saya karena meninggal ya. Ya udah berarti bisa nih diperbaikin. Kita punya visi misi yang sama mbak awalnya buat di rumah tangga. Tapi tiba-tiba mas malah berubah sifatnya kayak gitu sih mbak. Jadi saya sangat sakit hati ya sebenarnya. Cuma ya saya sayang mbak sama dia gitu. Jadi kadang kalau misalnya saya cerita ke teman saya, makanya saya kesini juga karena saya ngerasa saya tuh nggak dapat dukungannya mbak dari teman saya ya. Karena kalau misalnya saya cerita ke teman saya disuruhnya, kenapa lu nggak cerai aja, lu juga dapat apa sih, lu nggak dapat nafkah batin, lu dikerasin, terus lu juga suami lu masih hubungan sama mantan istrinya gitu ya. Jadi saya tuh nggak suka sebenarnya kalau mas digituin, tapi saya juga sakit hati, tapi saya sayang banget mbak sama dia, saya nggak mau cerai gitu, saya sayang sama dia. Ya kalau disakitin sama mas, saya emang ngerasa saya udah saya nangis aja kayak udah nggak bisa ya mbak, lebih kecapek. Tapi dia saya masih sayang banget sama dia. Oke, baik. Tadi Mbak Zara bilang mungkin bisa dikonfirmasi ya Mbak jika nanti saya salah dalam memahami cerita Mbak Zara. Iya, baik Mbak. Jadi yang pertama tadi itu Mbak Zara mengalami KDRT itu dari bulan pertama pernikahan ya Mbak? Iya baru secara verbal. Benar, namun baru secara verbal ya Mbak. Betul. Kemudian di bulan kedua itu sudah memulai dengan kekerasan fisik ya Mbak? Iya betul. Oke, berarti dari bulan kedua hingga bulan sekarang itu untuk durasinya apakah rutin Mbak atau bagaimana? Sebenarnya tergantung ya mbak tergantung sih, saya bingung ya jelasinnya. Jadi pas kalau awal-awal sih mungkin nggak serutin itu ya mbak buat dilakuin sama mas gitu. Cuma makin kesini ya makin kelihatan juga kali ya mbak ya aslinya. Jadi lebih sering lagi gitu loh yang bikin saya nggak enak. Kan saya ini juga punya anak gitu ya, jadi saya tuh bawa anak sebenarnya mbak, punya 2 anaknya kembar, dan dia kan juga ditinggal sama ayahnya saat dia kecil ya. Jadi saya tuh juga berharap mas tuh bisa jadi contoh ayah yang baik buat anak-anak gitu loh. Dan dia pun sebenarnya sayang sama anak-anak, cuma nggak tahu tingkah dia ke saya mbak kayak gitu. Pun dia kan juga punya anak gitu sama pernikahan sebelumnya. Jadi itu jadi pertanyaan sih mbak buat saya gitu, kenapa dia bisa kayak gitu ke saya. Baik, Kak Zara, saya melihat bahwa Kak Zara ini kecewa ya Kak dengan adanya perbedaan di antara pernikahan pertama dan pernikahan kedua. Betul. Oke, mungkin bisa dijelaskan Mbak pernikahan pertama dan kedua itu perbedaannya apa? Gini mbak, sebenarnya kalau suami saya yang sebelumnya mas tuh baik banget. Kalau suami saya yang pertama itu benar-benar saya tuh selalu diratukan lah mbak. Saya benar-benar jadi ya apa ya selayaknya istri gitu loh, bener-bener diratukan banget, nggak pernah marah, nggak pernah berkata yang nadanya tinggi aja tuh nggak pernah mbak. Jadi pas saya sama mas tuh saya kaget gitu ya, saya tuh bingung. Ya walaupun saya itu kan istilahnya saya udah terbiasa ya buat dengar nada tinggi karena kan saya juga dari Padang ya mbak, jadi saya udah terbiasa tuh buat dengar nada tinggi. Cuma nggak tahu kenapa kalau sama mas yang suami saya yang sekarang, saya tuh itu menurut saya itu bukan nada tinggi yang memang apa ya logat gitu, bukan mbak, tapi memang dia marah gitu ya mbak. Saya kan juga bisa bedain karena memang sehari-hari saya dengar itu gitu loh. Jadi apa ya mbak, sekarang tuh saya benar-benar mendapatkan perlakuan yang kasar gitu. Saya juga nggak dapat nafkah batin, padahal kan saya istrinya gitu ya mbak. Jadi saya insecure juga sih mbak, kayak kok lu masih ini ya, masih datang ke mantan istrinya, terus kok nggak mau ya sama gue gitu. Emang aku salah apa mas? Itu tuh masih ada di otak saya gitu mbak.
Oke, berarti di sisi lain juga Kak Zara merasa kurang percaya diri ya Kak, Betul. karena sudah tidak berhubungan badan lagi dengan suami. Betul Mbak. Mungkin bisa dijelaskan nih Kak Zara sudah tidak berhubungan badan itu sejak kapan? Udah setahun, jadi emang udah lama gitu ya, udah lama banget gitu tidak berhubungan badan sama suami saya. Ya kita kan sama-sama tahu ya Mbak, kita saya kan saya Islam, Mbak pun juga ini kan menggunakan jilbab, Mbak pun Islam gitu ya. Ya di Islam pun kita kan juga ketika kita sudah menikah kita harus melakukan hubungan badan gitu ya Mbak. Bahkan kalau misalnya saya pun nolak ya saya akan dosa gitu ya Mbak. Nah saya sempat juga pernah saya minta gitu ya kayak Mas ayo yuk, kita udah lama loh enggak gitu loh, ayo cari pahala karena kan kita pahala gitu ya Mbak ya kalau misalnya sudah menikah. Tapi bilangnya capek. Terus saya bilang, kok capek mulu? Terus ntar dia marah kayak, ya emang aku gak mikir kalau gue tuh kerja, terus nanti dia bakal mukul-mukul sambil maki-maki saya gitu Mbak. Jadi saya tuh udah gak ada, apa ya Mbak, saya gak punya tempat untuk cerita gitu. Saya kan pengennya oke, capek, kita berdua sama-sama capek, nanti pas malam kita cerita nih bareng-bareng, tapi saya gak dapetin hal itu ya Mbak. Jadi buat ngeluapin itu, ya saya tuh akhirnya cuma nonjok-nonjok aja ke tembok gitu, karena saya ngerasa Mas bisa nyakitin saya gitu. Saya nggak terima kalau misalnya saya udah disakitin duluan sama orang lain. Ya udah saya tonjok-tonjokin aja tembok. Terus saya juga sering ngejambak-jambakin rambut saya. Ini kalau misalnya Mbak lihat tuh di sini juga agak ini ya Mbak, agak pitak gitu ya. Itu sering saya tarik-tarikin Mbak. Jadi saya tuh nggak gak punya pelampiasan lain selain itu gitu Mbak. Oke baik Kak Zara, mungkin bisa ceritakan lebih lanjut nih Kak, apa sih perasaan Kak Zara setelah suami Kak Zara ini menolak melakukan hubungan badan? Saya ngerasa sedih ya Mbak, saya ngerasa kecewa, nggak pede gitu ya pokoknya. Karena ya saya ngerasanya, loh Mas aja kan masih sering main ke rumah mantan istrinya ya Mbak. Jadi tuh saya kepikiran, apa gue kurang gitu ya, apa dia masih seneng nih ngeliat mantan istrinya gitu loh. Saya sih nggak apa-apa kalau memang dia mau ke rumah mantan istrinya, tapi untuk menemui anak kan juga bisa untuk jalan-jalan aja. Tapi ini bahkan sampai menginap gitu ya Mbak. Ya istilahnya saya pun juga sebagai istri saya nggak ridho untuk saya digituin, cuma ya saya sayang banget sama Mas, tapi saya nggak mau cerai Mbak. Oke, jadi Kak Zara ini merasakan perasaan sedih ya Kak saat suami Kak Zara ini menolak hubungan badan. Kemudian Kak Zara mengeluarkan emosi Kak Zara dengan cara menonjok tembok ya Kak. Betul. Kemudian Kak Zara juga suka sekali mencabut rambut ya Kak. Betul sekali. Namun apakah Kak Zara pernah berkomunikasi dengan suami Kak Zara mengenai hal tersebut? Pernah ya Mbak, pernah. Tapi lagi-lagi saya emang nggak akan diterima Mbak. Jadi saya udah capek sebenarnya, tapi saya nggak mau cerai. Cuma saya capek karena saya ngomong nggak akan didengar. Jadi memang kayaknya suami saya tuh patriarki banget ya Mbak. Jadi mau saya ngomong apa, ya dia nggak akan dengerin saya gitu Mbak. Jadi saya capek sebenarnya. Cuma ya saya sayang gitu ya. Saya juga masih ingat, oke saya adalah seorang istri, saya juga seharusnya kan ya melayani suami saya gitu ya. Saya pengen Mbak sebenarnya kayak gitu, tapi suami saya keras banget ke saya. Oke, Kak Zara ini sebenarnya merasa kelelahan ya Kak berada dalam hubungan pernikahan Kak Zara yang sekarang. Betul. Oke, yang saya lihat nih, Kak Zara itu sangat kelelahan dengan hubungan pernikahan Kak Zara, di mana Kak Zara sudah mengalami KDRT yang dilakukan oleh suami Kak Zara. Namun di sisi lain Kak Zara juga masih bertahan nih Kak dalam hubungan ini. Mungkin boleh diceritakan lebih lanjut, apa sih yang membuat Kak Zara bertahan dalam hubungan yang tidak sehat ini? Alasannya ya Mbak Ya, alasan terkuat Mbak Zara apa sih yang tetap bertahan meskipun merasa tersakiti nih Kak? Anak kali ya Mbak, kayaknya anak ya. Saya kepikirannya ya kayak yang tadi udah saya bilang ya Mbak, anak saya waktu itu kan ditinggal sama suami saya yang pertama pas masih kecil. Terus sekarang makanya pas udah ada suami lagi, saya tuh anak-anak tuh seneng karena punya ayah gitu. Jadi saya juga nggak mau anak-anak tuh harus merasakan kehilangan sosok ayah lagi gitu. Walaupun itu adalah ayah sambung mereka, tapi anak-anak tuh udah sayang juga Mbak. Jadi mungkin itu pertimbangan saya salah satunya. Oke, berarti pertimbangan Mbak Zara untuk tetap bertahan itu adalah anak ya Mbak? Betul. Oke, mungkin apakah ada lagi Mbak pertimbangan lainnya yang Mbak Zara pikirkan? Apa ya Mbak, saya ngerasa sih saya sayang aja. Saya sayang
saya nggak mau, maksudnya kan pernikahan ini sakral ya Mbak ya, kita ya berjanji tuh nggak cuma antar dua manusia aja, tapi ya antar ya sama Tuhan juga gitu loh untuk menjaga pernikahan ini. Jadi saya mau kalau saya menikah ya kita jaga nih sebaik mungkin gitu. Jadi ya mungkin karena perasaan sayang saya tuh lebih besar dari apa yang udah saya rasain nih sakit-sakitnya gitu Mbak. Jadi itu mungkin jadi alasan terkuat juga ya kenapa saya masih bisa bertahan sampai sekarang gitu. Oke, baik. Kak Zara ini bertahan selain karena anak, Kak Zara juga melihat dari sisi agama ya Kak? Betul Mbak. Oke, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Kak, apakah ada lagi hal yang dapat membuat Kak Zara bertahan? Saya gimana ya Mbak ya, saya kan juga udah pernah nikah sebelumnya ya. Saya nggak mau terlalu banyak pernikahan lah istilahnya yang saya lakuin gitu ya Mbak. Dan sebenarnya juga gara-gara finansial juga gitu. Saya kan udah sempet jadi single mom ya selama 4 tahun. Sebenarnya berat banget Mbak jadi single mom tuh, apalagi kan anak saya kembar. Jadi kalau misalnya masuk sekolah ya akan barengan nih Mbak pengeluarannya. Jadi itu tuh benar-benar berasa ke saya kalau misalnya saya harus ngeluarin uang gitu ya, saya tuh berasa gitu Mbak, walaupun itu buat anak, cuma kan saya anaknya kembar dan maksudnya itu juga udah jadi omongan ya Mbak sama suami gitu. Kayak pas awal ya aku punya anak, dia juga punya anak, gimana nih cara kita ngatur uang kita berdua. Terus kita pun saling support sebenarnya, dan saya tuh ngerasa Mas tuh ngebantu sebenarnya untuk anak, tapi memang nggak ngasih perhatian ke saya gitu loh Mbak. Oke, Kak Zara berarti dari Kak Zara dan suami Kak Zara itu sama-sama membawa anak ya Kak? Betul Mbak, betul. Oke, mungkin boleh diceritakan kan nih Kak hubungan antara anak Kak Zara dengan anak suami Kak Zara? Baik Mbak, sebenarnya baik. Makanya saya tuh sebenarnya nggak pernah marah ke istrinya Mas yang dulu ya, mantan istrinya, karena saya juga sayang sama anaknya. Kita sama-sama bawa anak ya, saya juga harus sayang sama anaknya Mas gitu, nggak Mas doang harus sayang sama anak saya. Jadi hubungannya pun baik gitu, anak saya pun manggilnya kakak gitu, manggilnya kakak sama abang. Jadi benar-benar punya hubungan yang baik. Cuma yang saya bingung kenapa mantan istrinya ini masih memperbolehkan Mas untuk nginep. Itu tuh jadi pertanyaan sih Mbak buat saya gitu. Apa ya, kita sama-sama cewek harusnya kan ngerti ya Mbak, harusnya paham, tapi ini saya ngerasa saya nggak dipahamin gitu. Jadi nggak dari mantan istrinya, nggak dari suami saya, sama-sama tidak memahami saya kecewa sih Mbak. Oke, kemudian tadi kan Kak Zara sempat bilang kalau misal hubungan Kak Zara dengan anak suami Kak Zara itu baik ya, namun bisa jelaskan lebih lanjut nih Kak, hubungan suami Kak Zara dengan anak Kak Zara itu seperti apa? Baik Mbak, baik sekali gitu ya, sangat tanggung jawab sih. Dari sekolah-sekolah pun Mas tuh benar-benar ngebantu banget ya Mbak. Cuma ya itu tadi sebenarnya Mas kasarnya ke saya. Jadi saya pun kadang kalau misalnya mau kalau misalnya ada orang ngomong, ya kenapa nggak cerai aja gitu, saya mikir Mas baik kok ke anak-anak. Ya Mas mungkin lagi capek aja makanya kayak gitu. Cuma ya saya tahu sih itu gara-gara juga saya punya rasa sayang sangat besar ke Mas gitu sih Mbak. Gitu. Karena saya ngerasa bersyukur juga adanya Mas walaupun saya udah digituin gitu Mbak. Oke, berarti di sisi lain juga Kak Zara ini merasa berterima kasih kepada Mas ya karena sudah bertemu dengan Mas ya Kak? Iya betul sekali sih Mbak. Jadi saya kan ngerasa 4 tahun tuh juga berat juga ya Mbak buat saya pas saya jadi single mom. Terus Mas ini datang bener-bener ngebantu saya banget lah Mbak istilahnya. Selalu ngasih support lah ke saya. Nah saya tuh pengen sebenarnya kayak pas zaman kita kan sempet pacaran juga Mbak sebenarnya sebelum kita menikah. Saya pengen sebenarnya dapat perhatian kayak gitu. Jadi saya sebenarnya bersyukur juga sih pernah ngedapetin perhatian kayak gitu. Ya jadi saya harap sih Mas tuh bisa kayak gitu lagi. Jadi makanya saya mau bertahan. Saya masih sayang, saya nggak mau cerai. Mau orang ngomong apa, saya nggak mau cerai Mbak. Saya sayang sama Mas gitu. Ya saya mikirnya ya udah semua orang punya keburukan dan saya harus nerima itu gitu Mbak. Oke, baik. Berarti Mbak Zara ini masih bertahan karena masih sayang dengan suami Mbak Zara ya. Betul Mbak. Kemudian alasan yang lain juga karena anak. Dan kemudian ada juga karena Kak Zara ini melihat dari sisi agama ya Kak? Betul Mbak. Oke, kemudian Kak Zara, apa sih harapan Kak Zara untuk datang ke sesi konseling pada hari ini?
Ya, saya lebih kepengen apa ya Mbak, saya pengen ngungkapin perasaan saya aja gitu ya. Apa yang saya rasain tuh bisa nih akhirnya saya keluarin tanpa saya tuh harus denger, kamu lu cerai aja gitu. Saya tuh capek Mbak untuk denger itu gitu loh. Saya bingung juga buat jelasin ke keluarga tuh kayak gimana, saya bingung karena sebenarnya saya nggak suka gitu. Saya tahu Mas itu melakukan tindakan yang sangat buruk terhadap istrinya gitu ya, terhadap saya. Tapi saya pun juga nggak terima kalau suami saya harus dicap jelek sama orang-orang gitu Mbak. Jadi saya benar-benar kecewa kalau misalnya saya dengar itu. Jadi saya pengen kesini tuh biar saya tuh bisa nguapin apa yang saya rasain tanpa saya harus kayak cerai aja gitu. Saya nggak mau gitu ya Mbak. Terus saya juga berharapnya saya pun jadi lebih tahu buat meluapkan emosi saya Mbak, karena sebenarnya kalau ngeliat tangan saya tuh saya sedih gitu. Tadinya tuh saya nggak ada Mbak, memar-memar kayak gini, saya nyakitin diri saya tuh nggak ada. Jadi baru pas saya nikah sama Mas gitu sih. Oke, baik. Jadi Kak Zara merasa frustasi ya dengan hubungan pernikahan Kak Zara setelah Kak Zara mendapatkan KDRT, ya kan? Betul. Kemudian Kak Zara tadi juga sempat bilang bahwa sebelumnya Kak Zara tidak pernah melakukan hal-hal tersebut, di mana Kak Zara suka menonjok tembok. Iya. Oke, kemudian Kak Zara selain menonjok tembok dan melakukan kekerasan fisik, apakah ada hal lain yang Kak Zara lakukan? Ini sih Mbak, yang tadi saya narikin rambut itu ya Mbak. Sebenarnya sedih karena tuh saya suka banget sama rambut saya, cuma ya karena saya nggak tahu harus kemana lagi gitu Mbak. Oke, saya paham. Saya berusaha memahami Kak Zara. Oke, untuk sesi konseling kali ini sudah selesai. Mungkin nantinya jika Kak Zara ingin melanjutkan, Kak Zara bisa menghubungi admin. Saya mungkin izin merangkum terkait sesi konseling pada hari ini. Nanti jika ada yang salah mungkin bisa tolong diluruskan ya Kak Zara ya. Oke, jadi sebenarnya Kak Zara ini sudah mengalami kekerasan fisik selama pernikahan yang kedua ya Kak? Iya betul Mbak. Kak Zara ini sudah mengalami pernikahan yang kedua selama 3 tahun dengan jeda 4 tahun ya Kak? Tadi Betul Kak Zara sekali sempat Mbak, bilang. iya betul. Dan sama yang pertama saya sama-sama 3 tahun, makanya saya sempat ngomong. Jadi sempat ada kekecewaan ya Mbak? Iya karena itu sih Mbak. Oke, kemudian Kak Zara juga sebenarnya tahu nih bahwa hubungan pernikahan Kak Zara ini sudah tidak sehat. Namun yang membuat Kak Zara itu tetap bertahan yaitu di mana Kak Zara masih memikirkan anak-anak Kak Zara, kemudian Kak Zara juga masih mencintai suami Kak Zara, kemudian Kak Zara juga melihat dari sisi agama ya Kak. Betul sekali Mbak, betul. Oke, kemudian saya harap dengan Kak Zara datang kepada sesi konseling hari ini, saya harap Kak Zara dapat lega gitu ya Kak, karena sudah cerita dengan saya pada hari ini. Oke, Kak Zara sudah selesai. Terima kasih, saya paham banget untuk bercerita ke orang lain itu bukanlah hal yang mudah. Terima kasih Kak Zara sudah bertahan sejauh ini dan terima kasih sekali sudah cerita kepada saya. Terima kasih ya Kak Zara. Terima kasih Mbak. Oke, Kak Zara sampai sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Cukup Mbak, cukup. Oke, Kak Zara. Di samping Kak Zara ada air minum, boleh banget nanti dibawa pulang. Itu juga permennya buat anak Kak Zara, boleh banget dibawa pulang. Terima kasih ya Mbak. Oke, terima kasih Kak Zara. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak, saya pamit dulu ya Mbak. Iya, Mari Mbak. terima kasih. Hati-hati jalan Kak Zara. Terima kasih Mbak.